Untuk memulai kegiatan pagi ini, kami persilahkan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Tulang Serapan untuk memberikan sapaan pada kesempatan ini. Kepada yang sangat bersyukur dan berterima kasih karena lewat pembahasan ini banyak hal yang kami dapat. Karena selama ini kami sudah menjalani kurikulum Merdeka selama 3 tahun. Dan harapan kami, semoga adanya pembahasan ini, sekolah kami semakin kedepannya semakin baik dan kami bisa mampu untuk bisa melakukan atau menjalankan kurikulum Merdeka ini dengan baik. Dengan adanya program sekolah penggerak dan program pengimbasan, menurut kami yang pelaksana program sekolah penggerak ini yaitu mengimbaskan hal-hal yang sudah kami lakukan di SMA Negeri Matupang. Mengimbaskan ini apa yang kami punya kami imbaskan, tetapi tergantung ibu dan teman-teman di sini. Kalau merasa itu bagus, silakan diambil. Atas nama kita semua dan atas bantuan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan penguatan implementasi kurikulum Merdeka dan konten di SMA Tunas Harapan oleh SMA Negeri Matupang tanggal 21 Oktober 2024 dinyatakan dibuka dengan resmi. Lokasi materinya itu CP, TP, ATP, modul ajar. CP itu dari pembelajaran adalah apa yang akan tercapai saat kita memberikan cerita. Misalnya tugas gereja ada apa yang harus saya capai untuk yang dicapai apa? Standar minimum yang harus dicapai. Dan untuk mengukur standar minimum kita gunakan apa? Modul ajar. Oh, di modul ajar. Baik. Modul ajar. Ibu Veronica bilang. Veronica Wawo. Ini kan ada satuan pembelajaran nih. Yang kita mau lihat bahwa anak-anak bisa tercapai, itu kita lihat dari mana? Anak-anak capai di modul ajar ya. Ini kita belum sampai ke modul ajar, belum sampai ke asesmen, belum sampai. Jadi dari kementerian. Jadi dari cara pembelajaran dari kementerian. Nah, dalam capaian pembelajaran ada kompetensi yang harus dicapai. Kompetensi yang kita lihat apa? Kata kerja operasional yang digunakan pada CP tersebut. Di tujuan pembelajaran kita penggali ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Setiap kali ada tanda koma, peserta didik memahami konsep dasar geografi. Itu kalau Bapak Ibu yang belajar geografi berarti itu materinya di satu bab tersendiri. Kalau nilai di sebelah itu ada yang namanya asesmen. Ya, asesmen. Nah, jelaskan 10 konsep geografi serta dengan contohnya. Berarti asesmen formatif ini kita ambil berdasarkan apa Bapak Ibu? Yang di atas berdasarkan indikator yang ini kita capai pada pertemuan ini. Dan ini kalau kita gunakan pada saat kegiatan pembelajaran satu kali pertemuan, itu kita buat adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Lebih diarahkan Bapak Ibu kata TPI ini untuk sumatif. Singapura bilang untuk sumatif. Kalau sumatif berarti kita menggunakan tujuan pembelajaran yang di dalamnya sebagai indikator. Indikator mana yang kita pilih yang dijadikan soal asesmen, itu yang kita berikan kriterianya dengan pedoman sekolah yang ada. ini yang satu TP itu bah itu saya kurang paham di sini. Kalau kita sampai dari tadi yang di situ berarti kita ambil CPNK, ini apa ya? Dan setelah ini sampai Indonesia ini kan CPNK untuk apa? Nah di sini ada ujinya fisik dan non fisik. Berarti fisik itu apa lagi materinya ada apa? Kemudian non fisiknya ada apa lagi? Ada puisi, kemudian prosa itu di dalam prosa itu termasuk teori. Kemudian nanti drama itu masuk di fisik. Mungkin saya hanya sampaikan saja dulu yang non fiksi itu mulai dari deskripsi, argumentasi, persuasi, teks anekdot, itu masuk di non fiksi. Jangan membuku.
Artinya begini, maksudnya yang di buku ini kita ajarkan, tapi jangan sampai semua urutannya itu ikut di dalam buku CP. Berarti dia punya tujuan pembelajarannya ini. Berarti ini satu tujuan pembelajaran. Ini ya, menjelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan kuis, begitu kan? Nanti kita apa yang diharapkan dari indikator pencapaian kompetensi itu adalah kegiatan yang kita pindahkan di LKPD lembar kegiatan seperti ini. Jangan sampai masuk hanya puisi itu, sementara kita punya tujuan itu indikatornya beda. Saya sendiri sudah dalam situ nanti, kemudian di dalam isinya dari situ kalau sudah ada ATP itu sudah susun, kalau yang sudah susun sampai modul. Kami punya kongres itu satu minggu satu kali, jadi di minggu ini di hari Jumat jam 12 sampai jam 1 itu kita lakukan refleksi awal. Dari kami tambahkan waktu untuk diskusi tentang pembuatan urut ajar. Kami tidak pakai itu sebagai kongres. Berarti minggu depan baru dia masuk di perencanaan. Refleksi awal itu yang kita identifikasikan masalah yang terjadi, masalah dari pembelajaran, masalah dari guru ajar, masalah dari hasil anak-anak punya ujian. Tunas harapan, senang sekali hari ini kita bisa berbagi walaupun sedikit sekali yang kami bagi. Tapi saya harap yang bagi ini jangan sampai jadi binatang bulat, tapi menjadi pecahan kecil. Yang ketika menjadi pecahan itu kita kumpulkan menjadi satu kesatuan akan menjadi satu kekayaan.